Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Keluarga besar Pesantren Mahdhara dan Jamaah Masjid Al-Furqan yang semoga selalu dalam lindungan dan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di sore hari ini, di momen yang spesial ini, di tempat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala hadirkan banyak kebahagiaan. Semoga hadirnya kita di tempat yang mulia ini dengan semangat yang luar biasa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan setiap program dan kegiatan yang diagendakan di bulan Ramadan ini. Dan sama di hari ini pun, ya kalau kita sebutkan berapa agenda yang kita laksanakan bahkan di satu momen ini, ya maka sangat banyak sekali agenda yang tergabung menjadi satu kesatuan. Dan yang demikian adalah sebuah kenikmatan dan kebahagiaan, dan menandakan memang di waktu yang tidak panjang, namun Allah hadirkan keberkahan dengan banyak aktivitas-aktivitas kebaikan yang bisa kita laksanakan di sore hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua, keluarga besar Pesantren Mahdhara, keluarga besar Jamaah Masjid Al-Furqan, dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun itu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, tema yang kita kaji di sore hari ini adalah tentang Ramadan, momentum perubahan. Dan memang dikatakan oleh para ulama bahwasanya syahrul Ramadan adalah syahru at-taghyir, bulan perubahan. Dan kalau kita melihat jauh sebelum kita, maka memang banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala ubah. Nah, perubahannya itu adalah di bulan Ramadan. Sehingga kalau kita dapati bahkan peralihan fase dari fase sebelum Islam, dan bahkan di Jazirah Arab ketika itu yang menjadi fase jahiliyah, Allah ubah menjadi fase kegemilangan Islam. Nah, itu pun momennya adalah di momen bulan Ramadan. Ya, maka kita mengambil spirit itu, ya kita mengambil semangat itu, sehingga di bulan Ramadan ini mau tidak mau harus menjadi momentum perubahan kita jelas ke arah yang lebih baik. Dan bahkan munculnya atau hadirnya Mahdhara itu juga momennya di momen Ramadan. Nah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang bulan Ramadan untuk menghadirkan momentum perubahan, maka Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan dua hal. Yang pertama adalah Al-Qur'an, dan yang kedua adalah puasa. Nah, tinggal bagaimana kita memahami isyarat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan dua kata kunci ini, Al-Qur'an dan puasa, di dalam menghadirkan momentum perubahan. Di surah Al-Baqarah ayat yang ke-185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas
wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelasan dari petunjuk dan pembeda, maka barang siapa yang menyaksikan hadirnya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, maka kunci yang pertama untuk menghadirkan perubahan adalah Al-Qur'an. Dan bayangkan Al-Qur'an mengubah banyak hal. Bahkan alam semesta berubah ya dengan hadirnya Al-Qur'an di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang bangsa jin yang sebelum momen turunnya Al-Qur'an, mereka biasa punya tempat duduk khusus, maq'id lis-sama'. Tempat duduk yang ketika mereka duduk di situ, mereka bisa mencuri kabar yang beredar di langit. Nah, hanya ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, maka bangsa jin melihat kondisi langitnya berubah. Wa may yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi an arada bihim rabbuhum rasyada. Jadi bangsa jin melihat kenapa kondisi langit ini berubah. Ya penuh dengan ya penjagaan panah-panah api. Ya maka mereka membuat kesimpulan, kami tidak tahu apakah perubahan ini adalah untuk kejelekan dengan orang-orang yang ada di muka bumi, atau Rabb mereka ingin memberikan petunjuk kepada mereka. Dan inilah yang nanti menjadi pemicu bangsa jin mencari tahu perubahan yang ada di langit ya dengan perubahan yang ada di bumi, sehingga akhirnya mereka terus mencari tahu. Dan di tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad SAW sekembalinya dari Taif, di mana dakwah beliau tidak diterima di Mekah, dakwah beliau tidak diterima di Taif. Nah, sehingga di situ Allah Subhanahu wa taala hadirkan hiburan dengan menjadikan bangsa jin yang melakukan pencarian, karena mereka membuat kesimpulan kalau langitnya berubah, pasti ada perubahan di muka bumi. Ya sampai akhirnya mereka tahu bahwasanya ada kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagaimana dahulu diturunkan kepada Nabi Musa. Dan akhirnya bangsa jin yang mendengar bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah itu, yang mereka masuk ke dalam agama Islam, dan seolah-olah hiburan Allah untuk nabinya, kalau sudah tidak ada manusia yang siap untuk mendukung dakwah Islam, ya maka biarkan bangsa jin yang siap untuk menerima Islam dan mendukung perjuangan Islam. Ya, tapi kalau bangsa jin saja punya semangat seperti itu, maka insya Allah ya manusia yang Allah berikan kecerdasan lebih akan jauh lebih semangat untuk menghadirkan momen perubahan itu. Jadi langit berubah dengan turunnya Al-Qur'an sebagaimana yang disaksikan oleh bangsa jin. Kemudian masa jahiliyah beralih ke masa Islam, ya juga sama tadi ditandai dengan turunnya Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an sebagai kitab panduan untuk menghadirkan perubahan jelas ya tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah manhaj, karena Al-Qur'an adalah mukjizat. Nah, sehingga kita sudah punya panduannya. Tinggal bagaimana Al-Qur'an ini mengubah, kuncinya ada di kata setelahnya, yaitu puasa. Karena Al-Qur'an tidak pernah berubah, yang berubah adalah mental manusianya. Nah, mental manusia ini yang perlu dirubah agar Al-Qur'an bisa bekerja dengan maksimal. Makanya kalau di surat Al-Baqarah 185 dikatakan hudal linnas, tapi di awal Al-Baqarah Allah tunjukkan kuncinya bahwasanya Al-Qur'an baru akan menghadirkan perubahan manakala manusianya adalah orang-orang yang bertakwa. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai huda, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Qur'an itu hudal linnas secara umum, tapi Al-Qur'an akan menjadi hudan lil muttaqin
secara khusus. Dan takwa inilah yang menjadi energi untuk bisa mengubah kondisi yang ada dengan panduan Al-Quran. Maka Al-Qurannya ada, tapi kalau mental manusianya bukan mental orang-orang yang bertakwa, ya maka sulit menghadirkan perubahan yang signifikan. Makanya para sahabat adalah orang-orang yang bertakwa, maka dengan panduan Al-Quran, ya dalam waktu singkat Allah hadirkan perubahan itu. Nah, ada apa dengan puasa? Ya, ada apa dengan puasa? Nah, seolah-olah puasa ini adalah ibadah yang istimewa, yang dengan ibadah ini punya potensi besar untuk menaikkan level kita dari manusia menjadi orang beriman, dari orang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka yang dipanggil bukan manusia, yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Nah, ternyata iman saja belum cukup kalau levelnya belum sampai kepada ketakwaan. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu turunnya di sini. Al-Qalam. Innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabi mubin. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, at-taqwa hahuna. Taqwa itu tempatnya di sini. Dan al-qalb ini yang menjadi penentu apakah manusia itu baik atau tidak baik. Ya, sehingga dalam hadits dikatakan inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika baik-baik seluruh tubuhnya, dan jika rusak seluruh tubuhnya, dan itu adalah al-qalb. Nah, sehingga iman plus ibadah hasilnya adalah takwa. Iman plus ibadah hasilnya adalah takwa. Dan iman ini materinya di fase makiyah. Ibadah materinya di fase madaniyah. Ujungnya adalah takwa. Nah, makanya di Al-Baqarah ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tapi di antara ibadah-ibadah itu yang punya potensi dengan sangat cepat melejitkan ketakwaan itu adalah puasa. Kenapa demikian? Puasa kalau dalam kitab fikih disebut shaum atau siyam. Tapi Al-Quran punya redaksi yang berbeda berkaitan dengan puasa ini. Ada shaum, ada siyam. Adapun shaum, Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk mengkisahkan kisah Maryam. Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku bernadar untuk Allah Ar-Rahman. Apa nadarnya? Sauman, puasa. Apa yang dimaksud dengan saum? Falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan berbicara pada hari ini dengan seorang manusia manapun. Nah, sehingga sentuhan makna saum itu adalah tadi hifdzul lisan, menjaga lisan untuk berbicara. Nah, apakah yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kita itu sekedar hifdzul lisan? Ya, menjaga lisan tidak. Ya, karena saum itu hurufnya 3, tapi siyam itu hurufnya 4. Saum, sad, waw, mim. Siyam, sad, ya, alif, mim. Berarti Allah itu minta dari kita saum plus aturan yang lain. Saum plus aturan yang lain. Nah, sehingga aturan inilah yang dibahas oleh para ulama dalam kitab fikih. Apa aturan yang ditambahkan dari kata saum menjadi siyam? Ya, adalah menahan diri 'anil mufattirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa.
Dan umumnya yang membatalkan puasa itu kaitannya dengan dua, urusannya perut dan urusan kemaluan. Al-aklu wa syurb, kemudian al-jima'. Nah, sehingga asyam itu adalah saum plus aturan tidak makan, tidak minum, dan tidak jima'. Nah, hanya kalau kita lihat roh puasa itu adalah menjaga lisan, tapi Allah minta lebih. Di samping jaga lisan, jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan suami istri. Kalau kita lihat pakai cara pandang fatwa, ya pakai cara pandang fikih, orang yang tidak bisa jaga lisannya, berbicara kotor, berkata bohong, ya suka menghina orang lain, tapi tidak makan, tidak minum, ya dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa yang lain. Pertanyaannya, puasanya sah atau tidak? Ya dari pagi sampai maghrib itu ghibah, tapi nggak makan, nggak minum, sah nggak puasanya? Secara fikih sah. Ya karena tidak ada pembatal puasa itu menggunjing orang lain. Ngomong kotor nggak ada. Tapi roh puasa itu hilang dengan seseorang itu tidak bisa menjaga lisannya. Nah, seolah-olah yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kita, kalau melihat sesuatu jangan menggunakan cara pandang fatwa. Kalau kita berpuasa hanya dengan standar fatwa, ya maka cukup kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak jima, selesai. Gugur kewajiban puasa kita dan dikatakan puasa kita sah. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan mengerjakannya, maka tidak ada hajat bagi Allah walaupun dia meninggalkan makan dan minumnya. Nah, seolah-olah standar puasa itu adalah menjaga lisan, tapi justru secara fikih menjaga lisan itu tidak menjadi pembatal. Tapi secara roh tidak manfaat puasa manakala seseorang itu tidak bisa menjaga lisannya, walaupun dia bisa menjaga perut dan kemaluannya. Nah, sehingga ulama akhirnya membuat tingkatan saum, ya membuat tingkatan puasa. Standar yang paling minimal adalah saumu al-batni wal farj, puasanya perut dan kemaluan. Dan ini standar fatwa. Ya, ini standar fatwa. Ya, ketika berkata kotor dikatakan kan kamu puasa. Lagian ngomong kotor juga tidak membatalkan puasa. Toh saya nggak harus qada puasa kok, puasa saya sah. Nah, itu kalau cara pandangnya cara pandang fatwa. Tapi apakah manfaat puasa yang demikian? Pahala apa yang kita dapatkan? Ruhnya hilang. Nah, maka seakan-akan Allah minta kalau pengen dapat pahala, naikkan levelnya. Bukan sekedar saum al-batn, bukan sekedar saum al-farj, tapi saumul jawarih, puasanya anggota tubuh. Ya, puasanya anggota tubuh kita. Dan yang paling utama tidak adalah lisan. Di samping juga anggota tubuh yang lain dari berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mereka yang standar fikihnya takwa minimal tidak ridho kalau puasanya itu hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Dia ingin lebih. Dia ingin dapatkan roh puasa itu, yaitu dengan menjaga lisannya dan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah itu puncak dari puasa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa? Maka jawabannya tidak. Yang lebih tinggi dari itu adalah saumul qalb, puasanya hati. Dari apa? Dari semua yang berkaitan dengan masalah duniawi. Jadi mereka yang sampai ke saumul qalb, ya maka seolah-olah sudah bisa mentalak dunia ini. Semua yang berkaitan dengan dunia bisa ditinggalkan. Nah, maka minimal dengan iktikaf 10 hari itu kita buktikan kita pengen naik level. Ya, kalau kemudian sekedar saum al-batn wal farj, ya sudah naik dari saumul lisan wal jawarih,
naik lagi saumul qalb, kita tinggalkan sejenak hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Ya, kita seperti malaikat yang selalu mengisi waktunya dengan ibadah kepada Allah. Nah, minimal kalau tidak bisa setahun penuh, 10 hari terakhir. Nah, bagian dari ketakwaan untuk menaikkan level ibadah kita. Nah, sehingga kalau kita lihat para sahabat, kalau dunia sudah bisa ditalak, maka apa yang paling erat kaitannya dengan diri manusia? Harta dan jiwa. Makanya urusan jihad itu selalu kaitannya harta dan jiwa. Dan para sahabat di Ramadan pertama ketika diwajibkan puasa sudah langsung jihad. Ya, tidak main-main, perang Badar. Yang harus berkorban harta, yang harus berkorban jiwa. Nah, maka sahabat dengan kualitas ketakwaan mereka itu legitannya luar biasa. Nah, makanya momen-momen penting itu hadirnya di Ramadan. Tadi ada perubahan alam semesta di Ramadan, perubahan fase. Ya, sebelum Islam ke masa Islam di Ramadan. Perang Badar yang disebut dengan Yaumal Furqan itu juga di Ramadan. Fathu Makkah yang mengubah ya peta kekuasaan ketika itu juga di Ramadan. Kemudian nanti ada perang Hittin. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Masjidil Aqsa, itu juga di Ramadan. Dan perang Ain Jalut, perang di mana Mongol pertama kali dikalahkan oleh kaum muslimin, ya di bawah pimpinan Saifuddin Qutuz dan Bahir Baibars, itu juga di bulan Ramadan. Dan kemerdekaan Indonesia itu juga Ramadan. Nah, maka kalau Ramadan itu tidak digunakan untuk mengubah sesuatu, ya akan sulit didapatkan di luar Ramadan. Karena momentum perubahan ada di Ramadan. Nah, Al-Qur'annya ada. Yang ada adalah mentalitas manusianya. Nah, kalau di Mahdhara, ya kita sudah berazam, kurikulum yang kita hadirkan adalah kurikulum yang berbasis Al-Qur'an dan hadits Nabi yang panduannya adalah sirah nabawiyah. Nah, Al-Qur'annya nggak akan pernah berubah. Yang perlu kita rubah adalah mental manusianya. Ya, kalau sekedar fatwa itu menjadikan seseorang itu stagnan. Fatwa itu kan saya akan kerjakan semua yang wajib. Kalau sunnah itu kan sekedar sunnah. Saya akan tinggalkan semua yang haram. Kalau yang makruh kan sekedar makruh. Maka kalau standarnya fatwa, selamanya ibadahnya levelnya di situ. Tapi kalau orang levelnya itu adalah takwa, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan batas maksimal kemampuan kalian. Jadi kalau fatwa itu ya sudah, daripada enggak ini, mendinglah. Jadi bahasanya mending. Kalau fatwa itu mending. Kalau takwa, kalau bisa ini, kenapa harus ini? Jadi semangatnya itu kalau bisa maksimal, kenapa harus minimal? Ya, kenapa harus minimal? Nah, makanya di Mahdhara setiap materi ya akan terus kita naikkan. Ya akan terus kita naikkan. Ya dengan kita mengukur tadi, karena ada tahapan, ada tadarruj. Kalau kemudian kita dulu belajar satu ilmu sampai di usia sekian selesai, lah kalau bisa dipercepat, kenapa harus menunggu usia sekian? Makanya di Mahdhara akan terus terjadi percepatan-percepatan. Ya, dan bahkan saya berazam, ya walaupun nanti ilmu yang dipelajari kan banyak, disiplin ilmu untuk menjadi pemakmur bumi, tapi minimal untuk ilmu syar'i, minimal selesai Mahdhara itu ya seperti saya ketika lulus Lipiyah. Ya, harapannya seperti itu. Nah, makanya dengan santri sabab dan banat itu untuk ilmu syar'inya, ya, dan kalau kita lihat semangatnya dengan yang di luar mereka, terlebih di kaum tua, makanya perubahan itu di pundak pemuda. Ya, 2 bulan selesai muda bahasa Arab. Yang kalau saya ngajar di luar Mahdhara itu paling cepat ya setahun lah, dan bisa lebih. Tapi di santri Mahdhara itu 2 bulan selesai. Ya, kemudian di sisa bulan itu sudah masuk ke Durusul Lughah dengan pengantar bahasa Arab.
dengan kitab Mulakhas Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah, juga dengan pengantar bahasa Arab. Nah, maka ini yang kita tuntaskan. Nanti kemudian di semester 2 itu ilmu-ilmu alat sudah mulai masuk. Usul fikih, mustalah hadis, ulumul Quran, ya dengan pengantar bahasa Arab itu sudah mulai masuk. Di tahun ketiga dan seterusnya itu nanti fikih masuk. Ya tafsir masuk. Ya kemudian hadis masuk. Dan harapannya ya kalau dulu saya bisa menyelesaikan itu ketika lulus LIPIA, lah ini ternyata bisa dipres kok. Kenapa harus tunggu? Ya selesai LIPIA baru selesai itu. Ya karena saya itu ya dulu selesai pesantren, masuk LIPIA, ya alhamdulillah masuk gitu ya. Kalau kemudian mengukur ya santri banat, santri syabab hari ini, jangankan ngerti diajak ngomong bahasa Arab, ya sekedar dengar nggak ngerti sama sekali. Ya kalau untuk yang syabab, yang banat, ya sudah kita dari awal sampai selesai pengantar bahasa Arab. Walaupun proses untuk bisa ngomong itu kan bertahap. Minimal ketika kita ngomong apa, santri sudah ngerti. Ya dan sudah mulai. Jadi sebagian itu ada takbir syafawi untuk menjelaskan tentang aktivitas mereka dengan bahasa Arab. Nah jadi akan terus ada percepatan. Dan Masjid Al-Furqan pun dengan banyak programnya, ya Mahdhar pun dengan banyak programnya, itu semua mengacu pada takwa tadi, percepatan-percepatan itu. Nah kalau sudah ada itikaf robbani, nanti ke depan ada tahfidz robbani khusus santri Mahdhar. Ya karena kita ingin mempercepat ya mereka untuk selesai Al-Quran. Dan nanti bisa jadi tahfidz Mahdhar-nya juga di luar santri Mahdhar. Kalau pertama untuk percontohan, itu nanti targetnya adalah santri Mahdhar terlebih dahulu. Ya juga ada majelis pemuda peradaban. Jadi 10 tahun ke atas itu nanti akan ada majelis khusus, sehingga ketika balik itu sudah dewasa. Lah kita ketika balik itu yang balik secara fisiknya saja, ilmunya belum, pikirannya belum, ya finansialnya belum, apanya belum. Nah itu juga ya percepatan. Nah maka semangat takwa inilah yang kemudian ingin kita hadirkan. Jadi tidak ridho dengan kok cuman ini, kalau bisa ini kenapa tidak ini. Nah sehingga takwa itu nggak ada batasnya. Ya maka fattaqullaha mastata'tum. Awalnya hanya sholat wajib 5 waktu. Ternyata naik level imannya, tambah rawatib, naik lagi tambah duha, naik lagi ya kemudian tambah tahajud, naik lagi tambah apa. Maka takwa itu nggak ada batasnya, terus naik dan naik. Ya di tahun ini kita lihat takwa ada di sini, tahun depan ada di sini, berikutnya ada di sini, berikutnya ada di sini. Tapi kalau fatwa antum ya tahun pertama lihat di situ, 10 tahun lagi juga masih di situ. Kalau standarnya adalah fatwa, tapi kita ingin takwa. Nah sehingga termasuk kajian bulanan itu, kalau sekarang masih ada absen, ya masih ada absen. Kemudian kalau nggak hadir 3 kali dipanggil mudir, itu fatwa. Ya tapi kalau ngajinya masih itu, ya ngajinya masih itu, ya ketemunya hanya kajian bulanan saja. Ya sehingga kalau kemudian ketemu kok lama ya nggak ketemu, ya antum sih nggak pernah datang ke sini. Ya itu kalau bikinnya bikin fatwa sebulan sekali, kajian bulanan. Lah syukur itu kalau datang kan, itu sudah batas minimal fatwa itu. Nah kalau sebulan sekali sudah nggak datang, nah ini berat. Kalau kita bicaranya peradaban. Nah nanti kalau takwa itu basisnya kesadaran. Ya basisnya kesadaran. Ya karena kalau kita ukurannya adalah fatwa, ya berbasis aturan tadi itu, ya batas minimal. Ada walasan itu selalu hadir kajian. Pas hadir kajian nggak diabsen. Nah pas ada walasan itu nggak pernah hadir kajian, pas sekalinya kajian ada absennya. Jadi nanti ketika direkap itu lah ini datang, ini nggak datang. Padahal yang biasa datang yang ini. Nah itu kalau pakai standarnya standar fatwa, kalau takwa nggak demikian. Nah berharap bahkan sampai nanti ke depan itu kajian bulanan santri itu nggak perlu ada absen. Ya kenapa?
Jangankan kajian bulanan, setiap kajian yang ada di masjid saja datang kok, apalagi sekedar kajian bulanan. Nah itu fikihnya fikih takwa. Lah kalau kemudian fikihnya fikih takwa, maka banyak hal yang bisa kita bahas. Dan kalau banyak hal yang bisa kita bahas, maka akan banyak program-program percepatan yang bisa kita lakukan. Nah makanya kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, ya waktu ngaji itu menjadi waktu yang paling penting. Di fase Makkiyah belum ada masjid, ngaji harus jalan. Makanya ada Darul Arqam. Ya di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Nanti di fase di mana oleh orang-orang musyrikin Quraisy ketika Hamzah dan Umar masuk Islam, wah ini bahaya ini. Akhirnya apa? Diboikot. Nah diboikot 3 tahun, orang melihatnya kasihan ya muslimin itu diboikot. Tahun yang tidak mengenakan. Tapi kalau kemudian kita paham, justru titik balik itu ada di boikotan itu. Ya karena sahabat 3 tahun full bisa ngaji dengan Nabi. Kan kita nggak perlu daurah 3 tahun full nggak pulang-pulang. Ya kalau bisa itu luar biasa tadi. Nah selesai pemboikotan, maka yang sebelum pemboikotan sasaran Nabi itu adalah individu-individu. Tapi pasca pemboikotan yang disasar oleh Nabi itu adalah kepala suku. Kenapa? Konsepnya ada, SDM-nya ada, tinggal butuh tempat untuk diterapkan konsep itu. Nah selesai nanti kemudian Allah pilihkan Yathrib, yang Madinah sebagai tempat penerapan Islam. Nabi bangun masjid. Masjid paling utama di samping untuk sholat, ya tempat Nabi mengajar ilmu. Nah maka kalau kemudian masjid itu ramai dengan aktivitas-aktivitas keilmuan, yang standar fikihnya bukan fatwa tapi takwa. Ya contohlah Umar lah, ketika nggak bisa hadir ngaji itu ngutus tetangganya, gantian kami yang datang. Nanti ketika tetangganya nggak bisa, Umar yang datang. Dan apa yang dipelajari disampaikan. Nah sehingga kalau kemudian ngajinya itu bertahap, ya dan ibarat mobil itu 4 rodanya itu terisi sama, nah itu untuk jalan enak. Tapi kalau kemudian kajian bulanan yang diisi ban belakang, depannya nggak hadir, nanti masuk tema berikutnya, lah ini mau diisi, yang ini nggak ada, lah jadi mobil itu repot untuk jalan. Ini penuh, yang ini isinya setengah, yang ini kempes. Lah maka fikih takwa itu tadi semangatnya adalah masing-masing berusaha. Kalau kita jadi ban mobil semuanya terisi penuh. Dan kalau kemudian mentalnya sudah begitu, panduannya Al-Quran, nah maka Ramadan menjadi momentum perubahan. Nah itu akan bisa kita rasakan hasilnya. Nah minimal Ramadan kali ini ya sudah harus berubah dari Ramadan sebelumnya. Dan Ramadan tahun depan kita cek perubahannya. Ya apakah masih sama? Kalau sama berarti stagnan, fikihnya fikih fatwa. Tapi kok berubah? Dan insya Allah berubah. Ya kondisi masjid dan sekitarnya pun insya Allah akan berubah Ramadan tahun depan. Ya maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang semakin meningkatkan ketakwaan kita, menghadirkan perubahan bagi kita, bukan sekedar tidak baik menjadi baik, tapi kebaikan itu semakin luas skalanya, dari skala pribadi menjadi keluarga, bahkan menjadi lingkungan dan masyarakat, semuanya berubah di momen Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Baik, demikian barangkali yang bisa disampaikan. Ya semoga pasca Ramadan kita lihat fikih-fikih takwa yang sudah menjadi standar di Masjid Al-Furqan dan juga Mahdhara. Ya tidak kita dapati hanya sekedar formalitas dengan mengatakan, wah ini fatwanya, aturannya hanya ini, cukup. Ya sehingga tidak perlu naik, ya semoga tidak demikian. Nah sehingga walaupun tidak ada absensi ya kehadiran, tapi tetap kalau mentalnya mental takwa, ya maka kajian wali santri, kajian jamaah ya akan terus penuh, ya karena semangatnya semangat berubah ke arah yang lebih baik. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على خوف فمن خوفي مذاقي ومن عرف المحبة عن يقين